Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari Senin yang lalu, kembali dari Jawa bersama dengan mami saya, tertahan di Ketapang hampir 6 jam. Lalu kemudian dapat kabar bahwa Pan Yuli, ayah dari Romo Wayan Yuli, baru saja meninggal dunia pagi hari Senin lalu. Pan Yuli selalu kalau dikunjungi itu selalu menangis. Mungkin itu orang yang kena stroke, itu kena di sarafnya dan selalu menangis. Hari ketiga Megebagan, saya dapat teks dari seorang teman, salah seorang anggota dewan di sana. Kalau istrinya sudah ada di rumah sakit Bali Med, negara sudah siap untuk operasi sesar. Dia minta doa Romo. Ya, saya lihat, bisa lihat istrimu mana, dia ketawa. Dada. Lalu saya matikan handphone, saya charge, lalu kemudian saya tidur begitu. Waktu bangun saya buka, Romo anaknya sudah lahir, kembar. Yang besar selamat, adiknya meninggal. Sangat menyedihkan sekali. Persis pada hari raya Santa Maria Goretti, pesta Santa Maria Goretti. Lalu saya kasih nama anak itu Maria Goretti. Orang tuanya memberi nama Niketut Damai. Dari the tear of joy menjadi the tear of sorrow. Dari air mata sukacita menjadi air mata kesedihan. Berbeda dengan pengalaman Yakub yang bertemu kembali dengan Yusuf. The tear of sorrow menjadi the tears of joy. Dari air mata kesedihan menjadi air mata sukacita. Terlupakan semua pengalaman pahit, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, di penjara di Mesir, sampai kemudian dia menjadi wali negeri di Mesir dan menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan. Yusuf melihat pengalaman itu sebagai pengalaman Tuhan membawa dia mendahului
keluarganya untuk menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan di kemudian hari. Tetapi ketika dia menjalani itu semua, betapa menyakitkan. Tapi itu semua hilang, terlupakan. Dia bisa melihat kembali ayahnya dan mereka berpelukan. Dia merangkul ayahnya yang sudah tua. Lalu bapaknya mengatakan, sekarang biarlah aku meninggal karena aku sudah melihat engkau kembali. From the tears of sorrow menjadi the tears of joy. Dari air mata kesedihan menjadi air mata sukacita. Hidup kita seringkali bercampur antara duka cita dan sukacita. Sorenya baru ucapan syukur untuk anak yang terima komuni pertama, lalu malamnya sudah dipanggil untuk perminyakan, lalu kemudian paginya meninggal. Hidup seorang imam penuh dengan hal-hal seperti ini. Intensi misa untuk orang mati, siangnya ucapan syukur, sorenya ulang tahun, malamnya orang perminyakan, paginya mati. Pengalaman menjadi imam itu pengalaman hidup dalam pengalaman-pengalaman umat yang bermacam-macam. Nah, itulah hidup kita selalu dipenuhi. Walaupun Injil tidak berbicara tentang air mata, saya kira di sana ada juga soal air mata. Yang satu akan mengkhianati yang lain, kamu akan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin. Orang tua sama anak akan berantem, lalu kemudian anak-anak akan membunuh orang tua oleh karena namaku. Ada air mata juga di sana. Dan kita juga mengalami itu dalam hidup kita. Mari kita sejenak ingat kepedihan-kepedihan dan juga sukacita-sukacita yang kita alami dalam hidup.